Terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta. Pemirsa, jika Anda memiliki kendaraan bermotor, kembali dicek kembali apakah sudah membayar tunggakan pajak, karena tahun 2020 mendatang akan dilakukan penegakan hukum dalam hal pembayaran pajak ini. Dan tadi disampaikan ada fakta yang cukup menarik bahwa dari total kendaraan bermotor yang menunggak pajak, ternyata 70% diantaranya adalah kendaraan roda 2. Begitu betul Pak Yuandi ya? Iya. Ya, kendaraan roda 2 yang banyak menunggak itu motor-motor tentunya. Iya. Sampai dengan saat ini data yang ada berkisarnya di angka itu. Iya, kecil jumlah pajaknya namun banyak sekali jumlahnya. Iya, banyak sekali dari segi populasinya cukup banyak. Oke, Bang Justin ya, artinya nih pemilik kendaraan bermotor ya justru yang paling banyak di DKI Jakarta yang menjadi kendaraan sehari-hari masyarakat, bahkan juga untuk mencari uang, begitu kebanyakan. Ya, tapi terlepas dari kendaraan-kendaraan mewah yang sudah tadi kita bicarakan, sebenarnya persentase dari valuasi kendaraan ini sudah diperhitungkan betul tentang kemampuan bagi orang-orang yang memiliki kendaraan tertentu. Jumlahnya saya kira tidak terlalu berlebih. Untuk pemilik motor juga kita harap kita juga bisa membentuk masyarakat yang patuh hukum dan kiranya bisa menyadari kalau kontribusi pajak ini sangat vital ya untuk pembangunan DKI. Ya, dari MTI tentunya tiap hari menghadapi bagaimana lalu lintas Jakarta begitu yang padat dengan kendaraan roda 2, dan justru mereka juga banyak yang menunggak pajak dari data BPRD. Selain tadi vital untuk DKI Jakarta pajaknya, pajak itu juga merupakan satu bentuk pertanggungjawaban sebagai warga negara. Kan kita sering tuh ya diserempet motor gitu, kemudian nggak boleh jalan di trotoar gitu. Ini gue jual tapi lebih galak lah ya, lebih galak gitu kan. Ya, tolong ya sekarang ya para pengguna motor dan kemudian ojek-ojek itu bahwa 70% dari penunggak pajak adalah teman-teman Anda semua begitu. Nah, itu artinya memang saya rasa penegakannya juga tidak hanya bisa dari pajak saja, Mbak ya. Ini juga ada agak total football. Nah, ini juga nanti di SIM-nya seperti apa begitu. Kemudian kalau itu dia adalah mitra-mitra, perusahaan-perusahaan yang bermitra itu juga harus bertanggung jawab gitu. Nggak cuma ngutip 25% dari transaksi, tetapi yang kayak gini mengharuskan ya adanya. Iya, itu. Kalau 70% kan pasti ada itu kan. Kalau 70% dari 40% ya Pak ya. Jadi kan 40% tidak bayar pajak dari total. Kalau motor itu kalau nggak salah Jabodetabek itu 14 juta ya Pak ya. Ya, 70%-nya dari 40% itu adalah motor. Nah, ini kan warning ya gitu. Jadi buat teman-teman yang diserempet atau kemudian dilanggar hak-haknya, jangan kalah galak ya sama motor-motor itu, banyak yang nggak bayar pajak. Oke, tadi ada usulan untuk tadi ya mungkin lewat operator yang sekarang seperti ada ojek online begitu ya. Apakah sudah ada rencana ke arah sana nih Pak Yuandi untuk menggandeng paling tidak supaya ada persyaratan itu bahwa jika ingin menjadi mitra ya harus aktif pajaknya, tidak boleh mati. Makanya ini salah satu bentuk mungkin kita mensosialisasikan kepada masyarakat, artinya ada bentuk sosialisasi kita berikan, lalu ini juga ada bentuk insentif ataupun stimulus kepada masyarakat kita berikan, termasuk di dalamnya adalah dengan kita mengundang seperti kita contohkan untuk kendaraan roda 2, terutama yang untuk yang online sekarang, maka kita juga segera akan mengundang dan sudah dan akan segera mengundang semua mitra-mitra. Artinya mitra-mitra itu kita persyaratkan bisa bermitra dengan perusahaan tersebut apabila kendaraan bermotornya sudah berlunas pajak. Itu kita mohonkan seperti itu. Termasuk juga untuk yang roda 4 juga seperti itu. Minimal himbauan dulu lah. Ya, himbauan dulu. Maka ini kita sedang akan mengundang, sudah dan sedang akan mengundang para mitra itu. Nah, berikutnya kalau memang sosialisasi sudah, stimulus sudah, ya ujung-ujungnya harus kepada law enforcement. Itu yang kami harap. Kita tidak berharap ke arah sana, tetapi kalau memang diharuskan, kenapa tidak? Itulah harus kita lakukan. Mungkin itu sementara yang kita lakukan dalam waktu dekat. Oke, ini sampai tahap ini Pak ada stimulus, ada asosiasi stimulus dan juga ada law enforcement begitu baru dilakukan tahun ini saja. Apakah memang sudah sedemikian parahnya dibandingkan tunggakan pajak yang sebelum-sebelumnya? Ya, artinya untuk law enforcement kita tetap lakukan setiap tahun. Maka itu ada yang disebut razia gabungan kita bersama Dirlantas Polda Metro Jaya. Lalu ada juga kegiatan di kita yang door to door, mungkin itu kita mendatangi langsung subjek dan objek daripada, terutama untuk yang besar-besar, untuk yang besar-besar nilai jualnya yang besar-besar, kemungkinan juga kita akan coba sampaikan nanti mungkin
kendaraan-kendaraan mana kepada publik. Kalau memang itu ujungnya dalam bentuk law enforcement, kita akan sampaikan dengan nopol ini belum berbayar. Jadi itu kita harapkan juga bisa menggugah kira-kira. Jadi diviralkan begitu ya? Ya, kita coba Kalau itu juga sekarang nanti gitu. untuk coba memviralkan kembali bahwa ini kendaraan bermotor dengan nomor ini. Jadi akan belum dipublikasikan nomor-nomor kendaraan yang belum bayar pajak? itu salah satu nanti law enforcement yang akan kita lakukan. Maka kita berikan dulu nih stimulus sehingga bisa mengundang masyarakat untuk menggunakan stimulus ini. Toh akhirnya nanti law enforcement-nya akan ke arah sana. Oke. Salah satunya ke arah sana. Oke. Itu dengan door to door seperti itu Pak ya? Apakah Ya. menemui kendala ternyata yang pemiliknya bukan itu? Ada pemiliknya diganti. Sudah berganti nama Itu begitu dia. ya? Dia yang- Lamborghini tapi yang punya nggak tahu juga kalau dia Iya. ternyata terdaftar. Aha, Dengan aha. mobil mewah. Nah. Itu dia salah Ini satu terkait yang dengan korupsi juga nih Pak. Sepertinya nih mungkin. terlepas dari yang apa motifnya, cuma Iya. itu kita coba mengejar. Artinya kita mengejar. Sebenarnya banyak juga ya. seperti Artinya melihat daripada subjek tersebut menggambarkan tidak mungkin beliau itu mempunyai kendaraan seperti ini. Nah, itulah kita tidak tahu motifnya seperti apa. Penelusurannya juga sulit juga ya. Penelusurannya, tapi sedapat mungkin kita coba lakukan penelusurannya dan ujung-ujungnya kalau memang tidak bisa di ini kita akan blokir dari segi pajak ataupun regiden daripada kendaraan yang bersangkutan sehingga pada saat melakukan ini melakukan balik nama ataupun apa yang bersangkutan harus berhubungan dengan pihak-pihak terkait kaitan dengan Memenuhi kewajibannya kendaraan dulu. tersebut. Ya. Jadi kalau sampai dihapus regiden tadi, artinya selamanya akan tidak punya nomor kendaraan begitu ya? Bodong ya mungkin ya? Kendaraan regidennya akan di blok selamanya gitu. Oke. Terutama untuk yang masa kendaraan masa STNK 5 tahun plus 2 tahun. Jadi setelah 7 tahun maka bisa kemungkinan regidennya, registrasi daripada kendaraan tersebut akan segera diputihkan ataupun dibodongkan. Oke, baik. Ya mungkin ya silakan Mbak Tori. Enggak. Oke, baik. Banyak sih mungkin di DPRD DKI Jakarta sudah mulai ada hitung-hitungan dalam hal budgeting begitu ya. Karena di sini memang kendaraan bermotor di Jakarta kalau saya tidak salah itu catatannya menyumbang sekitar 12% ya Pak ya dari PAD Ya, sekitar itu. DKI Jakarta. Betul, betul. Ya dengan populasi yang banyak ini makanya tadi saya katakan ini merupakan vital ya pembayaran pajak kendaraan bermotor ini. Saya paham juga karena saya banyak mendengar juga di lapangan banyak yang tidak rela juga Pak bayar pajak ini karena menurut mereka masih macet lah, Iya. uangnya nanti Iya. nggak benar digunakan lah. Gitu. Tapi saya pikir sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai negara kita, sebagai masyarakat yang patuh hukum, terlebih dahulu kita harus memastikan kita sudah memenuhi kewajiban kita sebelum kita menunjuk-nunjuk Iya. apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Saya pikir kita mesti menciptakan kualitas masyarakat yang patuh hukum ini di negara kita. Salah satunya dengan cara yang paling mudah, bayar pajak, kontributif loh, Iya, kontributif terhadap negara. Betul. Nanti kita harapkan Jangan hanya menikmati fasilitas saja Pak. Ada juga yang nggak kontributif, pajaknya nggak dibayar-bayar, tapi nuntut fasilitasnya fasilitas lebih. KJP lah, inilah itulah. Ini kan taker kan, Iya. Iya, hanya mau dilayani saja. Iya. Baik, ini dari MTI kami juga ingin dengar bagaimana sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bang Justin ya, kelanjutannya. Apa sih sebetulnya pemerintah itu sudah cukup nggak sih apa yang diberikan dengan segala macam transportasi, begitu ya, setelah membayar pajak. Kami akan bahas ini pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.